Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Balik lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Jadi ada berita baik ini terkait solusi atas persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh rekan-rekan guru Bapak Ibu ya. Jadi baru-baru ini ada pertanyaan seperti ini. Min, kemarin RHK saya di kinerja itu sudah disetujui kepala sekolah. Tapi setelah dicek ternyata ada kesalahan input. Adakah solusi untuk mengubah kesalahan tersebut, artinya diatur kembali dari awal seperti itu. Nah, persoalan ini akhirnya ditanggapi oleh kementerian dengan solusi yang sangat membantu ya. Jadi pemerintah dalam hal ini Kemdikbud menyediakan formulir riset Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada kesalahan itu bisa meriset. Jadi pastikan informasi tersebar ke rekan-rekan guru, share ke rekan-rekan guru di sekolahnya supaya kalau ada yang butuh riset ini sudah bisa mengetahui caranya. Nah, jadi Bapak Ibu di menu riset ini Bapak Ibu kami akan cantumkan linknya sebentar ya Bapak Ibu. Kami sampaikan linknya untuk membuka ini. Kita cek dulu dari awal sampai akhir supaya pemahaman kita utuh tentang menu riset ini, form riset ini. Jadi nanti Bapak Ibu ada 6 ketentuan yang harus Bapak Ibu pahami di menu pilih di formulir riset ini. Yang pertama, formulir riset ini ya digunakan untuk riset perencanaan yang sudah disetujui. Jadi riset perencanaan yang sudah disetujui, bukan perencanaan yang diajukan. Ya, ini harus dipahami, yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Riset ini akan mengakibatkan perencanaan yang sudah Anda isi sebelumnya itu terhapus. Nah, jadi setelah proses riset selesai, Anda diharuskan mengisi perencanaan kembali dari awal. Kalau Bapak Ibu meriset, maka yang Bapak Ibu isi itu akan clean semuanya, dihapus semuanya. Clear ya. Nah, kemudian poin kedua, pengajuan atau pengisian formulir ini tidak bisa diwakili. Masing-masing pengguna dan pemilik akun Belajar ID perlu melakukannya secara mandiri. Jadi tidak bisa diwakili untuk memastikan pengguna yang keliru datanya ini benar-benar keliru. Ya, jangan sampai sudah cocok karena orang lain yang merisetkan akhirnya direset, maka Bapak Ibu mulai dari nol lagi perencanaannya. Nomor 3, pastikan untuk menginput data yang tepat dan benar dalam satu kali pengisian. Segala kesalahan data yang diinput dapat menggagalkan proses riset. Jadi Bapak Ibu, pastikan data yang Bapak Ibu, karena nanti akan ada pengisian data di formulir ini, pastikan itu benar, karena kalau gagal itu salah datanya tidak bisa di-reset ya. Dan di poin keempat ini harus diperhatikan dengan baik. Itu diberikan waktu pengajuan 1 kali saja. Jadi Bapak Ibu kesempatan untuk minta riset itu 1 kali saja. Ya, jadi pastikan data yang Bapak Ibu input itu benar. Kalau tidak benar, maka kesempatan Bapak Ibu sudah hangus seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, proses riset ini dilakukan 3 hari kerja terhitung setelah Anda mengisi formulir. Ya, jadi setelah Bapak Ibu mengirim formulir ini, terhitung 3 hari kerja Bapak Ibu untuk mendapatkan notifikasi, membuka notifikasi untuk bisa meriset ya. Dan yang keenam, tidak ada konfirmasi atau notifikasi apapun. Jadi perlu dipahami bahwa tidak ada pemberitahuan baik melalui email belajar, akun belajar maupun email pribadi ataupun di PMM, tidak ada. Jadi Bapak Ibu cek secara berkala saja, minimal 3 hari setelah pengajuan formulir Bapak Ibu cek PMM-nya, nanti akan berubah otomatis kembali dari nol seperti itu perencanaannya. Pengajuan riset ini perlu dipahami batas waktunya ada Bapak Ibu sampai 25 Januari 2024. Tepat pukul 23.59. Jadi kalau sudah masuk tanggal 26 jam 00 ya, maka itu sudah tidak ada kesempatan riset lagi. Oleh karenanya, pengajuan dini memang dianjurkan, karena kalau ada kesalahan, masih ada kesempatan untuk riset. Ya.
Pastikan Bapak Ibu ketika masuk link nantinya, pilih ini ya, saya memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut. Kemudian pilih berikutnya, nanti akan tampil seperti ini. Jadi hanya 2 data yang diminta, tapi pastikan 2 data ini benar dan tepat. Yang pertama, akun belajar yang Anda gunakan untuk mengisi pengelolaan kinerja. Jadi yang diisikan adalah akun belajar, bukan akun pribadi. Karena banyak juga yang belum memahami ya. Akun belajar itu yang belajar I di belakangnya. Jangan akun pribadi. Kemudian yang kedua, menuliskan NIP. Nah, pastikan NIP-nya juga tidak salah, harus sesuai dengan yang tercatat di Dapodik. Kalau keliru, kesempatan Bapak Ibu sudah hilang, karena satu guru mendapatkan hanya 1 kali kesempatan untuk minta riset seperti itu. Jadi setelah email belajar dan NIP-nya diisi, ya, maka pilih submit. Nah, setelah itu selesai proses pengajuan riset untuk rekan-rekan guru ya. Nah, terkait poin-poin ini perlu dipahami karena banyak yang keliru dalam memahami poin-poin di RHK ini ya. Jadi webinar itu Bapak Ibu 4 poin, workshop itu 8 poin, kemudian narasumber workshop 8 poin. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta workshop atau pelatihan itu 8 poin. Sebagai peserta praktik baik itu 4 poin. Ya. Kemudian penelaah perangkat ajar 6 poin, penyusunan konten 6 poin, berbagi praktik baik itu sebagai narasumbernya itu 12 poin. Kemudian penghargaan itu 12 poin kalau ada penghargaan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak itu langsung poin maksimal ya, 128 poin Bapak Ibu. Langsung poinnya 128. Nah, ini poin-poin yang Bapak Ibu harus dapatkan, ya masih ada tambahan ya. Penyusunan perangkat dan dibagikan di PMM ya 24 poin. Kemudian kalau Bapak Ibu penggerak komunitas 36 poin. Maksimal poin yang Bapak Ibu harus miliki kita ketahui adalah 32 poin. Ya, dan juga perlu kita pahami fokus penilaiannya, informasi yang kami dapatkan itu adalah praktik kinerja, praktek kerja dan perilaku kerja ya. Jadi jangan terlalu terbebani, stres dengan misalnya berburu sertifikat ya. Ikuti saja sesuai yang dibutuhkan, tidak perlu artinya tidak perlu memaksakan diri, sesuai kemampuan ya. Itu menurut kami. Yang penting poinnya tercapai. Dan kalau Bapak Ibu terkait pelatihan ini jangan sampai mengikuti pelatihan karena sekedar berburu sertifikat, itu yang keliru menurut kami. Tapi upayakan mengikuti pelatihan BIMTEK webinar itu memang karena butuh informasi, butuh ilmu untuk dipraktekkan. Sertifikat itu bonus. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Mau silahkan dikoreksi kalau ada yang keliru. Kita diskusi di kolom komentar seperti biasa. Kita sharing di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.